teman-teman pengguna media sosial Instagram tentunya. Waduh, rame ya, udah 2000 people yang melihat dan 2000 orang ya. Selamat malam teman-teman, sudah gabung, terima kasih ya sudah gabung di sebenarnya kita ada dua live ya, yang satu pakai IG dari band kami The Parodies, terus kemudian yang keduanya IG drummer kita ini si Udin. Jadi mungkin ya karena followernya banyak jadi pakai itu juga. Yang penting bagaimanapun juga selamat malam sudah. Selamat malam ya. Teman-teman ini belum makan jadi turun mas, jadi tenang aja. Wah. Sebelum kita live ini kebetulan memang rekam Dewi main Dewi ini sudah kesempat karena memang kebetulan kondisi wabah corona ya, jadi kita melakukan ini di rumah. Biasanya kita ke public space bahasa kerennya, atau ke tempat nongkrong ya. Jadi karena ini terus kita di rumah. Ini rekam Dewi main Dewi yang keempat, nanti bulan depan akan ada kelima dan seterusnya. Kita nggak tahu besok ya, semoga saja wabahnya cepat berhenti. Jadi kita bisa ya teman-teman, bisa kita kemana gitu ya seperti biasa ya. Kebetulan kita belum ada bintang tamu ya. Kemarin ada teman-teman yang bantu kita jadi sebagai narasumber, ada Mas Sian ya dari Archie Blues, terus ada Mas Arju dari Ruang Fiksi. Jadi kebetulan pas kita mendadak juga. Yang penting kita bisa share lah masalah yang bisa kita sharekan malam hari ini, nanti sembuh apa wae, yang penting iso kita berdiskusi malam ini. Ada yang mau ngomong nggak apa lagi sekiranya teman-teman? Jeng nggak tahu sih mau ngomong apa. Ada berapa nih Mas Udin yang karena kita terlalu jauh ya, jadi pokoknya yang penting selamat malam lah ya teman-teman. Terima kasih udah gabung di sini, udah bisa ikutan melihat live IG. Munculnya bareng gitu deh. Berapa orang sih? Satu orang. Santai banget. Asal di yang di depan ada Parodies ya. Semuanya mas. Yang tempatku udah keluar tadi mas. Oh, saya pernah keluar. Ini yang di Parodies mana yang punya yang mana? Punya aku nggak. Oh. Ya itu satu orang, sudah apa lah. Malam ini sebelum kita nanti live lah ya, jadi kita mau diskusi sedikit lah mengenai nasib kita sebagai musisi ya, atau pekerja seni yang dilanda wabah. Jadi teman-teman sudah bisa melihat sendiri lah ya. Mungkin kita segelintir kecil dari teman-teman yang lainnya, yang apalagi Ivan juga semuanya dia event organizer, terus kemudian apalagi ya penyelenggara dan sebagainya ya. Karena karena wabah ini, jadi memang aktivitas semuanya ditiadakan. Nah, teman-teman juga sudah tahu lah ya, maksudnya pekerja seni yang lain atau musisi yang lain atau band yang lain juga melaksanakan kreativitasnya tetap berjalan, tetapi ya di rumah, mungkin cover mungkin atau apa dan sebagainya. Atau kemarin ada donasi live Instagram ya dari teman-teman musisi nasional ya. Jadi pergerakannya atau yang bisa dilakukan ya seperti itu gitu. Di samping teman-teman juga bisa mendengarkan platform digital kami juga ya, di Spotify, terus di Joox, di Share ya. Share saja di The Parodies ya. Bisa supaya kita juga banyak, lumayan lah yang streaming, yang mendengarkan, yang mengakses di situ. Terus apalagi ya yang ya karena wabah ini akhirnya aktivitas kita untuk sebenarnya, kalau untuk kreativitas sih enggak gitu, kita tetap bisa berjalan dengan halnya live IG atau apa dan sebagainya. Tapi kalau untuk performance ya memang mengharuskan kita untuk enggak melakukan itu.
Terus ya teman-teman bisa lihat sendiri lah, maksudnya di Kementerian Kesehatan dan sebagainya, data-data yang sudah berbunyi semakin banyak ya kasus-kasus yang semakin banyak, ODP-nya semakin banyak, orang yang meninggal juga. Ini ada satu keprihatinan deh buat kita ini ya, maksudnya karena memang mau tidak mau pun juga kita juga banyaknya orang yang datang karena mata pencaharian mereka hilang di sana, terus kemudian mau tidak mau dia juga harus pulang ke kampungnya, mungkin bisa mengolah lahan dan sebagainya, jadi mungkin bisa menjadi satu opsional yang bisa dilakukan. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, apa komennya apa? Request dong kak dari Sang Widian. Hah? Sang Widian. Sang Widian. Ya nanti apa request apa? Sang Widian ya? Oh ya, halo selamat malam Sang Widian. Ya nanti ada beberapa lagu yang bisa kita mainkan mas, jadi mungkin bisa ditunggu ya. Terus itu Ardika menjelma bulan dong. Menjelma bulan, terima kasih. Nanti kita akan bawakan itu. Ya saya rasa teman-teman juga merasakan apa yang kita rasakan juga, mas. Kita juga di rumah, stay di rumah, terus mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, gitu ya. Jadi menurut kalian teman-teman gimana sih? Maksudnya kemarin pernah gini ya, di Jogja kemarin kan sempat ada beberapa teman-teman yang bekerja mencari nafkah di Jakarta, terus kemudian pulang ke Jogja, terutama di Gunung Kidul, ada di Gunung Kidul, ada di Bantul, ada di Kulon Progo gitu. Nah, karena di sana sudah tidak ada lagi penghasilan buat dia, karena kebanyakan mereka berjualan, berdagang dan sebagainya. Nah, efektif nggak sih kemarin pulang? Apakah akan menambah beban ODP-nya atau mau nggak mau harus melakukan itu? Gitu? Kamu ada nggak jawaban dari teman-teman apa sekiranya gitu? Tentang kemarin ya? Mungkin ada itu ya yang pulang ke sini dengan banyak sekali, terutama di daerah Gunung Kidul ya. Bener nggak yang mereka lakukan itu? Mereka pulang ke kampungnya. Menurut kamu dia? Dari Udin deh, Udin. Kalau menurutku sih mending jangan pulang dulu deh. Jangan pulang dulu ya. Ikuti seruan pemerintah ya berarti ya. Walaupun pulang terus kalaupun pulang ya tetap, maksudnya ada nggak sih kalau misal pulang terus kita tetap suruh, maksudnya dari pemerintah tetap ada aturan nggak sih kalau misal kita pulang harus gimana gitu? Ada kan biasanya disuruh isolasi. Iya. 2 minggu. Kalaupun pulang ya tetap misal udah sampai ke rumah ya udah jangan keluar dengan waktu yang ditentukan lah. Itu sih. Kalau menurutmu Dan? Sama juga sih kalau misalnya pulang kampung gitu kan, pasti juga bakal di rumah terus, nggak bakal kemana-mana. Wabahnya di mana-mana ya. Kita udah kemana-mana gitu, mending di rumah aja deh, di rumah nyaman. Berarti pulang nggak pulang sama aja kan, tetap di rumah aja kan? Ibu nggak pulang tetap di rumah, di sini aja di kos terus aja. Kampung-kampung ditutup-tutup, dikasih portal. iya. Kalau tadi masih di rumah ya harus tetap stay ya, apa bukan gitu ya. Terus Reza kalau kamu gimana sih? Ya gitu deh om, sama apa kan aku harus pulang gitu loh, soalnya kan udah nggak ada yang bisa dikerjain di rumah gitu, terus apa yang mau dapat duit gitu loh di sana gitu, jadi kayak udah pulang aja gitu, apa kumpul sama keluarga. Tapi ya itu lagi, balik lagi apa untuk keselamatan bersama gitu kan, harus sadar diri. Walaupun emang apa tanda-tandanya corona kan nggak satu pas langsung kelihatan gitu kan om. Ya kayak baru 4 hari itu baru dia muncul tanda-tandanya. Jadi Terus ya itu harus isolasi diri
begini dan tetap, tetap akan ada pro kontra ya, maksudnya sebuah statement atau tanggapan atau apapun itu ada pro dan kontra. Memang satu sisi memang kalau pulang juga karena di sana kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dia makan ya, gitu ya. Kalau tetap stay di sana terus dia mau bagaimanapun juga karena dia pun juga perantauan gitu ya. Jadi proseduralnya mungkin begini ya, mesti kalau saya ya, mesti tetap ya pulang terus kemudian adalah namanya yang kemarin ada isolasi diri selama beberapa hari ya sampai rumah, terus kemudian harus membawa surat apa dan sebagainya dari rumah sakit dari sana, terus kemudian atau rumah sakit yang sudah sampai dari sini ada surat keterangan dan sebagainya. Kalau saya sendiri sih saya tetap akan pulang juga gitu loh, karena apa yang akan bisa kita lakukan di sana gitu. Seandainya ya kalau ada saudara mungkin lebih aman ya, tapi ini pengen bisa sedulur lebih itu harus duit ranono dan sebagainya gitu. Walaupun terus sekarang ada informasi dari pemerintah kartu prakerja ya ini untuk mereka yang terkena wabah ya, maksudnya warungnya tidak berjualan, nggak beroperasi dan sebagainya bisa. Itu apa sih kartu prakerja? Kartu prakerja itu kartu yang disediakan oleh pemerintah yang terkena itu. Kemudian ada berapa dananya dari pemerintah, kemudian ada sumbangan. Jadi kan banyak sebenarnya. Jadi ada dari pariwisata. Kalau imbasnya yang paling besar kemarin juga di pariwisata itu besar kan. Tempat-tempat pariwisata itu ditutup terus banyak sekali. Terus kemudian ya, yang jualan atau per hari yang berdagang sebenarnya juga ada. Itu bisa lah itu membantu walaupun memang tingkatnya kecil ya untuk nominalnya ya. Tapi ya pemerintah sudah memberikan suatu solusi lah. Nah ini yang pertama ya, yang mereka pada pulang. Kalau misal pun pulang misal naik motor terus tetap kan kita pakai lengkap kan, masker dan lain-lain. Dan menurut gue kalau misal udah sampai rumah pun jangan langsung berhubungan gitu. Berhubungan apa? Maksudnya sampai kontak langsung sama orang tua. Apalagi kan corona ini kan menyerang imun ya mas ya. Ya. Jadi kalau orang tua kan bisa lebih. Iya yang paling rawan ya. Misal kenakan udah pulang di jalan turun kan pasti bisa aja kan misal ada virusnya Ya. Pulang langsung mandi, pokoknya bersih lah. Gitu sih. Kalau jarang mandi itu ya. Mungkin jalan mandi waterproof itu ya memang agak waterproof. Jadi agak memang begini, kalau kemarin pertama kali keluar statement yang keluar dari dinas dan sebagainya bahwa virus itu sangat gampang sekali dihilangkan oleh disinfektan ya, sabun. Menurutku ya ini langkah aman sih sebenarnya untuk teman-teman yang memulai untuk kita hidup bersih ya. Karena memang kalau di Itali kemarin kan banyak ya korban yang meninggal, cuma kan di sana banyak orang-orang sepuh ya orang yang lansia, jadi banyaknya